Mama istirahat ya. Mama pasti capek habis jalan nyari anak itu. Untuk nenangin diri, Mama mesti harus banyak zikir. Ya, biar hatinya tenang. Dulu saat ngelamar Vita, aku berharap bisa terus romantis sampai tua. Dan apapun keadaannya, seperti bapak dan ibu saat ini. Tapi sekarang itu cuma tinggal mimpi. Aku kangen sama kamu, Fit. Dok, ibu masih belum tenang. Kalau Devano belum tahu keadaannya di mana. Ma, sudah lama. Berhenti kamu, Ma. Gak usah dipikirin, Devano. Pak, walaupun dia tidak mengakui kita sebagai orang tua, tapi dia tetap anak kita, Pak. Aku gak bisa tenang, Pak. Sampai sekarang Alvan juga belum pulang. Jangan-jangan dia belum menemukan Devano, Pak. Mama takut dia bertindak bodoh. Biar aku yang cari ya. Gak usah dong. Biar Alvan aja yang nyari. Dok, ibu mohon. Dok, nggak ada seorang ibu yang bisa tenang kalau anaknya belum diketemukan. Bagaimanapun juga, Devano itu darah daging ibu. Saat ini dia nggak punya tempat tinggal. Ibu yakin Diva tidak mau menerima dia setelah dia membohongi Diva. Alvan selama ini bisa menjaga dirinya, Ma. Pasti sekarang juga dia bisa menjaga dirinya juga. Pak, kalau Papa nggak mau cari dia, biar Mama yang cari. Kalau mau bersikeras mau mencari Devano, biar itu aja mencari. Kita di sini menunggu kabar dari Rido dan Alvan. Ya, Bu. Biar saya yang cari ya, Bu. Saya pergi dulu, Pak. Assalamualaikum. Gantian, Ma. Kayak aku telepon Fitri dulu deh. Buat mastiin Mas Vano di rumah atau enggak. Halo, Dok. Halo, Fit. Mas Vano di rumah nggak, Fit? Ibu khawatir banget sama dia. Mas Vano nggak ada di sini, Dok. Tadi tuh keadaan di situ ribet banget. Mbak Diva berantem sama Mas Vano. Terus juga Pak Chandra ngusir Mas Vano. Katanya dia nggak boleh balik lagi ke sini, Dok. Apa? Mas Vano diusir dari rumah? Makasih, Fit. Iya, Dok. Apa? Devano diusir? Iya, Bu. Betul kan firasat Ibu? Berarti dia nggak punya tempat tinggal. Vano udah ngantuk. Ayo kita cari. Bu, ibu nggak usah khawatir ya, Bu. Biar aku aja yang nyari ya. Nggak usah. Ibu juga ikut. Bu. Ayo. Bu, tunggu. Dok, kita harus nyari kemana lagi ya, Dok? Kita sudah keliling-keliling kok belum ketemu Devano. Ya Allah. Bu, sabar ya, Bu. Kita pasti akan cari Mas Stefano. Kita pasti bakal nemuin dia, Bu. Devano, di mana kamu, Nak? Ya Allah. Mau gimana lo? Kenapa lo ngajak gue kesini? Rencana gue gagal total. Gue gak kebayang kalau rencana yang gue susun tuh bakal berakhir cepat ini. Tapi gue gak akan nyerah. Gue masih punya lo. Mereka kan nggak tahu kalau lo itu bukan anaknya Pak Chandra atau Bu Yani. Jadi si Arif itu bukan anak yang dicari Pak Chandra.
Gila juga bicara Vano. Gua mau lu jadi mata-mata gua. Oke. Oh, ternyata waktu lu suruh ambil sampel si Rido, lu tuker sama dia. Gak nyangka gua, bekas pembantu jadi orang kaya. Lu ngapain sih? Ngikutin gua terus? Gak bosan apa lu? Gue udah tahu semuanya. Lu harus masukin gua ke dalam tim. Lu bisa manfaatin Arif buat bikin warga Diva cerai ini. Dia termasuk warga. Omongannya bakal dengar. Ma, Rido, udah ketemu anak itu, Ma? Belum, Pak. Mama sama Rido sudah cari-cari ke keliling Jakarta, tapi Devano sepertinya hilang di telan bumi, Pak. Mama kan sudah mencari dia kemana-mana, nggak ada. Sekarang lebih baik Mama istirahat aja. Nanti Mama sakit, Ma. Papa kok bicara seperti itu? Sepertinya Papa nggak peduli sama Vano. Ma, Vano selama ini juga tidak mempedulikan kita. Mereka selalu nyakitin selamanya sama kita. Ngapain Mama pikirin dia? Mudah-mudahan Om Vano mau insaf kayak Papa. Pak, yang sabar ya Pak. Selama ini Ibu kan juga tetap sayang sama anak-anaknya. Meskipun anak-anak keterlaluan sama Ibu. Memang ibumu itu berhati malaikat, dong. Ibu tuh baik Pak. Saya beruntung punya Ibu. Lu udah temuin Vano? Nggak ketemu Mas. Susah banget nemuinnya. Lu anak bener-bener. Jadi anak kok nyusahin banget. Sama saja seperti kamu. Bisanya cuma nyusahin orang. Aku nggak nyangka Rido anak Pak Chandra. Coba aja tau dari dulu. Kita kan bisa dapat duit banyak Mas dari Pak Chandra. Kamu tenang aja. Aku udah pegang rahasia Vano. Jadi kapanpun kita akan bisa minta uang ke keluarganya Devano. Tapi Mas, kamu harus dapat bagian lebih banyak. Karena kan ini rahasia besar. Jadi kalau sampai Vano macam-macam, kamu ancam dia kalau kamu akan laporin dia ke Pak Chandra. Ngerti? Gak usah diajarin, udah hatam aku. Aduh Mas, saya tuh udah gak tahan. Saya pengen cepet-cepet kamu tuh dapat duit banyak lagi, jadi orang kaya. Saya udah bosen tinggal di bengkel. Ya ilah, kehidupan saya yang dulu itu loh Mas. Alvan. Ya Pak. Kamu yang bikin flyer ini? Oh iya Pak, kan biar bengkel kita itu maju Pak. Nggak gini-gini aja, jadi perkembangannya juga jelas. Iya Pak, maksudnya kan bikin supaya bengkelnya jadi besar dan besar lagi. Iya, jangan mantap doang ya besar Pak. Pak, aku mandi dulu. Lengket nih, harus ngurusin Vano. Saya masuk dulu juga Pak. Iya, iya. Si. Pak, kayaknya Bang Alpan emang bener-bener udah berubah Pak. Insya Allah. Semoga aja Diva udah gak marah lagi. Beneran nih Diva masih marah nih. Telepon aku gak diangkat. Tapi gue gak boleh nyerah. Gue harus usaha terus. Gue harus nunjukin kalau gue bener-bener nyesel. Diva sayang,
Aku bener-bener nyesel banget udah bohongin kamu. Kasih aku kesempatan kedua ya. Aku janji bakal berubah. Ya cantik, habis mandi ya, udah wangi. Hah? Siapa sih yang WhatsApp dari tadi? Bentar ya sayang. Diva sayang, aku benar-benar menyesal udah bohongin kamu. Tolong kasih kesempatan kedua, aku janji akan berubah. Ternyata dari si penipu itu. Kok nggak dibalas sih, cuma dibaca doang? Gue nggak boleh nyerah. Gue harus usaha terus. Diva, aku kangen sama anak kita. Biar bagaimanapun, anak kita butuh perhatian papanya. Masa kamu tega sih ngebiarin suami kamu menggelandangan di jalanan kayak begini? Diva, aku kangen sama anak kita. Dimanapun juga anak kita butuh perhatian dari papanya. Masa kamu tega ngebiarin suami kamu gelandangan di jalanan? Dulu saat di Surabaya, kamu aja bisa ngebiarin ibu kamu luntang-lantung di pasar. Tidur di jalanan. Masa kamu yang laki-laki gak kuat hidup di jalanan? Ini semua gara-gara ibu nih. Coba aja ibu nggak nyusul ke Surabaya, gak akan kayak gini jadinya. Hidup jadi lontang-lantung. Mama. Ma. Ayo dong, jangan sedih, Ma. Makan ya. Jangan biarin perut Mama kosong. Enggak, Pak. Mama nggak mau makan. Mama ikut Vano terus. Di mana dia sekarang berada, Pak? Apa dia bisa makan apa enggak? Mama khawatir. Ma, Papa yakin di luar sana, Devano nggak akan apa-apa. Ibu nggak boleh ngomong macam-macam sama keluarganya Diva. Kalau ibu sampai ngomong macam-macam, itu sama aja ibu ngaruh ibu sendiri. Maksud kamu? Kalau aku sampai kehilangan Diva, dan hidup aku miskin lagi, Bu. Aku pengen mati, Bu. Aku mendingan bunuh diri, Bu. Dan kalau sampai itu terjadi, berarti ibu penyebabnya. Pak, Vano itu nggak biasa hidup menderita, Pak. Mama takut dia putus asa dan mengakhiri hidupnya, Pak. Devano tidak akan berbuat begitu. Papa tahu, Devano orangnya ambisius. Terbukti, Ma, demi harta dia meninggalkan kita. Tidak mungkin dia akan putus asa. Sudahlah, Mama. Mama nggak usah khawatir. Justru yang Papa khawatirkan kalau Mama sakit. Kalau Mama sakit, Papa gimana dong? Ayo dong, Ma. Makan ya. Ayo, Ma, makan, Ma. Ayo, Ma, makan, Ma. Ayo. Makan. Ayo, makan. Sial banget hidup gua. Tidur nggak pakai atap. Di kursi lagi. Coba aja gua nggak jadi anaknya Pak Ruslan sama Bu Aminah. Pasti hidup gua bakal lebih enak nih. Lagian ngapain sih ibu? Udah enak-enak gua di Surabaya, samperin. Tuh orang tua bener-bener bikin gua sial. Sial! Hoi! Lo ngapain di sini? Oh, setan! Apa? Lo ngatain gue setan? Ya emang muka lo kayak setan. Muka lo aja ganteng. Tapi sama lo, gelandang kayak gue. Udah, sana pergi lo. Iya. Tidur
tidur di mana lagi gua? Apa tidur di masjid ya? Tapi kalau tidur di masjid, ntar kalau orang-orang datang buat sholat, ngebangunin gua masih ngantuk, keganggu tidur gua. Woi, lu pergi juga lu. Sana pergi lu. Pergi sana. Iya.